suara orang ngejerit keras banget, cewek. Menjerit gitu, Bu? Iya. Minta tolong apa gimana? Cuman gitu aja. Tapi ya enggak kayak saya gini, tapi itu keras. Saya nanya ke bapaknya, dengar nggak sih Pak? Iya kakak dulu ngejerit. Pas dilihat itu tuh taunya itu yang sebelah rumah nih, yang pohon mangga. Sama yang dibunuh juga. Katanya minta dicariin, katanya saya tuh Pelakunya gitu. Itu masih Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam untuk semuanya ya. Jadi hari ini saya akan coba eksplorasi di sebuah pemakaman. Yang di pemakaman ini ada sebuah warung yang berada di tengah-tengah makam. Warungnya ini nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol bersama pemilik warungnya ya. Kebetulan untuk warungnya ada di depan kita nih. Nah, lokasi warung itu berada di tengah-tengah makam ya. Oke, kita langsung coba eksplorasi saja nih. Pemakaman ini sangat ramai sekali ya. Menjadi makam tempat bermain ya oleh masyarakat sekitar pemakaman ini. Sini juga ada beberapa teman-teman yang lagi makan di sekitar makam ini. Nah, ini di depan kita ada warung yang berada di tengah-tengah makam nih. Kita lihat dulu sekitarnya. Oke, ini sekitar makamnya teman-teman. Dan ke sana masih panjang dari makam ini, masih ke sana jauh. Yang nanti kita akan coba telusuri ya. Yang informasinya di sini juga ada beberapa rumah yang samping depan rumahnya adalah pemakaman ya. Oke, sini ke sana juga pemakaman. Dan untuk area sini dipergunakan oleh masyarakat untuk berjualan oleh-oleh atau makanan untuk para peziarah di sekitar sini ya. Dan di sana ada perkampungan juga. Oke, kita coba langsung tanya-tanya bersama ibu warungnya. Assalamualaikum. Boleh ngobrol Ibu sebentar? Ini manggilnya Ibu apa Mbak apa gimana? Mbak boleh, Ibu. Oh gitu. Ya Saya udah. udah punya anak 2. Mbak aja ya, Mbak ya. Boleh. Oke Mbak, boleh tanya nih sejak kapan sih jualan di tengah makam ini? Ya sejak Ibu masih kecil. Sejak Ibu masih kecil. Lapaknya masih meja, sekarang ya alhamdulillah udah berkembang. Jadi sejak Ibu Ibunya saya. oh sejak Mbak masih kecil ya? Iya. Berarti benar. udah ada berapa tahun sekitar? Ya 30 tahunan. 30 tahunan udah jualan di tengah makam ini? Iya. Yang dijual apa aja sih di sini? Ada es, ada nasi lengko, rokok. Ini teman-teman banyak sekali dari aneka makanan yang dijual di warung tengah makam ini. Ini untuk pembelinya dari sekitar kampung sini atau dari peziarah? Peziarah ada, kadang orang yang ikut layat tuh suka mampir minum es, Ya, istirahat di sini. Sekedar istirahat sambil minum es gitu ya, sambil ngopi mungkin ya. Iya. Kalau Kliwonan jualan kembang. Oh, Kan Kliwonan. Kliwonan rame kalau. Kliwonan rame ya? Iya, rame banget. Ini buka jam berapa sampai jam berapa tutupnya nih, Mbak? Buka jam 8 udah
buka Jam 8 pagi. Ya, tutupnya kalau adik-adik yang laki-laki nggak mau nungguin jam setengah 7 pulang habis maghrib. Kalau yang laki-laki mau nungguin sampai malam jam 12. Sampai malam jam 12. Ya. Ini selama Mbak jualan di tengah makam ini nih, ada pernah ngalamin hal-hal mistis nggak nih? Alhamdulillah nggak mau, nggak. Berarti belum pernah. Belum pernah. Terus Kalau merasa mungkin ada. merasa takut nggak jualan di tengah makam ini kalau malam hari ini? Kalau malam hari sih ya. Kalau Iya. adik laki-laki kan banyak teman-teman yang pada nongkrong sini. Jadi kalau malam sama ini ya, Iya. saudara yang lain gitu ya, yang laki-laki. Iya. Jadi umpama udah gelap pulang ya. Di Sore sore pulang. mandi pulang dulu gantian. Ntar habis maghrib sini lagi. Tutup beres-beres gitu. Ya udah, makasih ya Mbak ya. Ya sama-sama. Kita coba ngobrol lagi dengan ini adalah Ibu RT-nya. Bu RT, apa kabar Bu RT? Saya itu bukan Bu RT. Oh, bukan. Kalau Bu RT ada di rumah. Kalau Oh. saya ketua posyandu. Ketua Posyandu ya. Ketua kader. Oke, boleh ngobrol sebentar? Boleh. Balik lagi Oke. boleh sunnya. Bu RT. Udah kira paling. Jadi manggilnya Ibu aja. Ibu Posyandu aja. Ibu kader aja. Mm-mm. Nih Bu kader kan sehari-hari mungkin di pemakaman ini ya. Ini kalau jam-jam tertentu suka ada merasa takut nggak di sini? Kadang ada, apalagi kalau pas malam besoknya ada yang meninggal itu kan kayak ada orang lewat, kayak ada orang itu ya nyari tempat aja. Kadang-kadang kayak suara kaki lagi itu sampah-sampah kering. Malam gitu. Malam Tapi pas dilihat nggak ada orang gitu ya. nggak ada orang, tapi pasti selalu paginya itu pasti ada yang meninggal. Jadi sebelum ada orang yang meninggal, malamnya suka ada seperti orang menyapu atau Kayak gitu. kedap-keduk kayak Ya kayak ada suara. kayak Terus suara-suara kadang ada aneh yang gitu ya. tahu ada orang sana tapi nggak tahu balik laginya gitu. Itulah firasat besoknya akan Mm-mm. ada orang yang meninggal dunia ya. Iya, apalagi dulu kan kalau sangkul sama alat gali itu kan ditaruhnya kan di belakang rumah tuh. Ke belakang rumah ini. Di belakang rumah saya di situ suka kan direndam di bak kecil tuh. Itu kadang suka bunyi kayak berbentakan tuh. Berarti Ibu kader ini udah lama ya, udah puluhan tahun di sini ya. Dari kecil kan. Dari kecil. Mbak bapak buyut saya tuh kuncen pertama sini. Oh gitu. Jadi Jadi kan temurun. udah terbiasa tinggal di Ya, udah biasa, area biar emang- makam ini ya. Jadi kayak orang ini ya. Tuh, ada suara itu, pasti besok ada yang meninggal gitu. Jadi ibu mah udah nggak aneh ya. Ya enggak lah. Udah seperti hal-hal Makanya biasa kalau itu. orang takut enggak sih, Bu? Tuh waktu masih bayi tuh kan di bawah Iya. sini tuh. Takut enggak kesambet tuh? Enggak. Alhamdulillah sampai cucu 2 tuh enggak ada. Gitu. Kalau orang itu kan takutnya kesambet apa ya gitu. Kalau sama ya namanya udah di sini enggak, alhamdulillah. Waktu hamil gede apa jualan di sini juga enggak. Ada jenazah datang waktu Covid tuh Iya. sampai sehari 15 orang juga ya. Dimakamkan di sini, Bu. Ada di ujung sana dekat rumahnya Pak Bodong tuh. Pemakam Covid semua itu belakang. Karena kan ukurannya kan beda. Sampai 2 meter lebih. Untuk Yang COVID. pasien COVID gitu. Terus Bu Kadar selama tinggal puluhan tahun di sini pernah ngalamin hal-hal mistis nggak? Misalkan Ya ada lah. ada. Ketemu langsung sama namanya setan sih enggak ya. Iya. Tapi secara nggak langsung saya ngalamin karena di belakang rumah kan nggak ada pintunya tuh. Begitu lihat nongol ke belakang ya kuburan gitu. Saya dapur kan situ tuh. Iya. Saya bikin nasi kuning buat acara di lomba di pesantren. Namanya kayak ada orang berdiri, perasaan sendiri aja sih, tapi nggak ngelihat. Saya ngaduk-ngaduk nasi. Ya udahlah, saya barangkali besok ada tamu. Karena kan saya bikinnya dari jam 3 tuh. Saya angkat, saya masak nasi dikukus sampai 2 jam lebih tuh nggak matang. Iya, iya. Saya turunin subuh, saya bangunin bapaknya. Apa kata saya tuh, coba lihat nasi di belakang tuh gimana. Kayaknya sih kayak kata saya tuh kayak ada yang ngeliat kata saya tuh. Kayak ada yang berdiri aja kayak ada yang lagi gitu ngeliatin gitu tuh. Terus saya tuh sambil bapaknya ke belakang, saya baca WA bapaknya tuh. Pak Agung, ini yang namanya ini meninggal temennya tuh. Mungkin ke rumah kayak sih karena pesan tempatnya kan ke bapaknya. Oh gitu.
Jadi ya mungkin secara kebetulan aja itu. Tapi kan kalau yang normal biasanya nggak pernah saya masak apa juga. Pas kata bapaknya udah ini apa ada yang ngituin nasi dan bilang ya saya ulang lagi, saya cuci lagi tempat itunya, saya ulang ya matang berapa menit juga normal. Itu 2 jam sampai itunya mau gosong tuh nggak matang. Ya, Itu mungkin aja. itu pengalaman mistisnya ya Bu. Mm-mm. Yang lebih serem ada nggak, Bu? Udah itu aja. Kebanyakan yang laki-laki yang tahu. Kebanyakan Iya, apalagi suami saya yang paling Sering, tahu sering. banget. Ya nggak sering lagi, bapaknya mah biar tahu ada orang di belakang atau yang meninggal kayak apa datang ke rumah minta tolong apa juga ya nggak pernah ngomong. Takutnya ke saya takut sih. oh gitu ya. Kebanyakan ya tukang gali yang laki-laki yang udah sering tahu mah. Se- Gitu. Penampakan seperti apa Bu? Ya kayak ada orang meninggalnya kemarinnya diituin sama orang gitu ya, Iya. yang dicangkring tuh. Kan kita digali lagi tuh sama polisi tuh. Kita kan nggak tahu itu pembunuhan kan. Iya. Tapi kan polisi minta di itu lagi. Sebelum polisi malam datang kita nggak tahu. Iya. Taunya sore itu ada yang ke bapaknya. Katanya saya juga kan nggak tahu wujudnya kayak apa. Ya luka tusukan yang tadi kejadian gitu aja. Katanya pakai piring tuh. Katanya minta tolong. Izin nanti kalau ada yang kesini minta izin. Kan aneh ada orang yang ngomong kayak gitu tapi nggak tahu orangnya kan. Iya, iya. Bener aja pas udah itu nggak tidur enggak lagi duduk aja di rumah tuh. Saya dilihatin bapaknya cuma iya gitu aja. Terus saya juga merinding kata saya ada apa sih? Itu katanya nggak tahu yang di situ katanya meninggalnya dibunuh. Tapi mau digali lagi buat diotopsi. Iya. Bener aja itu setelah bapaknya udah ngobrol sama yang jasad tersebut datang berapa menit tuh polisi yang dari Cangkring tuh Oh, buat minta bongkar lagi, dibongkar. buat otopsi Iya. ulang gitu ya. Mm-mm. Tadinya kita kan nggak tahu, bilangnya dikubur nih kejadian kecelakaan aja gitu, nggak ngejelasin bahwa ini kasus gini gitu. Nggak taunya dibunuh pembunuhannya. Dari Cangkring. Ring kalau yang bangsa gitu-gitu sih ibaratnya ada suara di dalam rumah nih, itu juga saya sendiri ngedengar. Itu sama aja yang dibunuh di gudang air tuh. Suara orang ngejerit keras banget, cewek. Menjerit gitu Bu. Iya. Minta tolong apa gimana? Cuman gitu aja. Tapi ya enggak kayak saya gini tapi itu keras. Saya nanya ke bapaknya, dengar nggak sih Pak? Iya kakak dulu ngejerit. Pas dilihat itu taunya itu yang sebelah rumah nih yang pohon mangga. Iya. Sama yang dibunuh juga. Katanya minta dicariin, katanya saya tuh Pelakunya mati. gitu. Tuh masih gadis sih. Bulan puasa, pas awal puasa dia meninggalnya. Tahun berapa itu? Tahun berapa kurang tahu dia, makanya udah dibikin Udah lama, berapa udah sih? lama. Udah lama sih. Terus saya pas kesini ada keluarganya yang datang paginya Bu. Kata saya tuh kemarin tuh ya, saya salah dengar nggak tahu enggak. Tapi saya dengar ada orang ngejerit, adanya di rumah kata saya tuh Bu. Terus ibunya cerita, iya Neng katanya itu tuh anaknya ibu. Di rumah juga ada yang ngedengar ngejerit katanya minta diurusin meninggalnya nggak benar. Oh, jadi minta diulang gitu ya, ngurusin. Jadi, tadinya kan tahunya kejadiannya pas dia habis sholat terawih belum selesai dia pergi naik motor. Tahunya pas ada yang bawa pulang udah meninggal. Katanya jatuh dari motor, ternyata enggak gitu sama geng motor. Dibunuh gitu ya. Nama pemakamannya terus di mana alamatnya gitu? Ini pemakaman Tedeng, alamatnya ke bawahnya tuh ini RT 4 RW 2 Kelurahan Sukapura, kecamatannya Kejaksan. Ini tuh, Soalnya ini tuh wakaf dari Kejaksan tanahnya di tuh. tanahnya tuh. Kalau sebelah sini ini tanah wakaf, masih semua tanah wakaf. Cuman bedanya yang batas musola ke saya ke sana itu bagian dari buyut saya dulu. Dulunya. Sebagai pengurus kuburan dikasih jatahnya tuh. Iya. Ada suratnya gitu. Udah, makasih banget ya Bu ya, Iya. udah berbagi cerita nih. Iya. Terus tadi ada katanya ada siapa yang Mas tadi tuh, yang depannya udah Bodong. Ujung aja ke sana. itu rumahnya benar Bu, ada makam benar. Benar sekelilingnya tuh makam semua. Oh, namanya Bapak Bodong. Bodong. Jadi jalannya kemana Bu kalau mau ke setapak sana? aja nanti nurutin yang jalan ada ininya aja nanti ada rumah paling pinggir sendiri ya itu rumahnya. Ya udah, saya ke sana dulu ya Bu. Iya, Pengen lihat nih. Mm-mm. Makasih banget Bu. Iya. Hmm. Dulu Nah. nggak sana sih.
Oh, dulu sebelah sana. Iya. Terus pindah ke area sini ya, Bu. Iya. Nih dedenya pemberani, teman-teman. Itu bukan Jadi dipegang sama Esa. sekitarnya makam nih. Terus kalau malam, Bu? Kalau malam main suka main di luar Ya, atau main di midang? luar.